Kemenhaj akan perkuat pencegahan haji non-prosedural. Trump klaim hancurkan serangan Iran di Hormuz. Wapres tinjau kampung nelayan Merah Putih di Lampung. ...93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi tahun ini. Kontes ikan mas koki bangkitkan ekonomi kreatif. Selamat pagi pemirsa, selain 5 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan rangkuman informasi teraktual seputar peristiwa dari dalam dan luar negeri untuk menemani Anda mengawali hari. Bersama saya Arif Rifai, inilah Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh akan terus mengupayakan dalam memperkuat pencegahan haji non-prosedural melalui Satuan Tugas Haji Ilegal. Pasalnya keberangkatan haji hanya diperbolehkan untuk bagi jamaah yang melakukan pemberangkatan dengan menggunakan visa haji resmi. Kementerian Haji dan Umroh beserta pihak imigrasi dan kepolisian menggelar konferensi pers terkait Satuan Tugas Haji Ilegal di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Sekretaris Dijen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Rizka Anungnata, mengungkapkan bahwa pihaknya terus memperkuat pencegahan bagi haji non-prosedural. Dirinya menyebut Satgas Haji Ilegal berhasil menemukan beberapa calon jamaah haji yang menggunakan visa non-haji. Sebagian calon jamaah tersebut ditemukan bahwa menggunakan visa kerja untuk melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Baik, mungkin saya bisa jawab terkait dengan hal itu. Dari 95 tadi yang disampaikan, ini sejak tanggal 18 April ketika Satgas ini sudah dicanangkan, kita sudah bergerak di lapangan dan 95 ini adalah calon jemaah yang menggunakan visa non-haji, yaitu kebanyakan modusnya adalah menggunakan visa kerja. Ketika dilakukan penundaan oleh teman-teman imigrasi dan dilakukan sedikit upaya wawancara dan sebagainya, disimpulkan bahwa yang bersangkutan di sana tidak untuk kerja, tapi untuk melakukan ibadah haji. Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Imigrasi melakukan penundaan keberangkatan 80 warga negara Indonesia yang diduga akan berangkat haji secara non-prosedural. Terdapat 57 orang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, 5 orang di Bandara Kuala Namu, Medan, 15 orang di Bandara Internasional Juanda, Jawa Timur. Bahwa imigrasi sudah melakukan satu progres atas Satgas yang dibentuk, yaitu berupa penundaan warga negara Indonesia yang diduga akan melaksanakan haji non prosedural, ya tentu dengan berbagai macam modus. Ya, disampaikan tadi bahwa per hari ini dengan Satgas yang terbentuk, kolaborasi yang telah terjalin, bahwa imigrasi dengan 14 debarkasi ya bandara telah melakukan penundaan 80 WNI per hari ini. Dan dapat kami sampaikan bahwa penundaan ini merupakan identifikasi bersama-sama yang kemudian diperdalam oleh masing-masing pihak. Tentunya di imigrasi juga ada profiling dan secondary clearance. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, Kasubdit 3 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto mengungkapkan bahwa pihaknya menerima sebanyak 95 laporan selama pada masa operasional Haji 2026. Laporan tersebut menyangkut terkait keberangkatan haji non-prosedural atau tidak sesuai dengan aturan resmi Kementerian Haji. Bareskrim Polri menerima 95 laporan terkait dugaan praktik haji non-prosedural selama masa tahun haji 2026.
Kasubdit 3 Ditipiter Barreskrim Polri, Kombes Pol Pipit Subianto, mengatakan puluhan laporan tersebut saat ini sebagian telah selesai ditangani, sementara sisanya masih dalam proses tindak lanjut. Satgas yang dibentuk bersama Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Imigrasi itu menjalankan fungsi pencegahan, pembinaan, hingga penegakan hukum terhadap praktik haji non-prosedural. Dirinya menghimbau kepada seluruh masyarakat dapat mengikuti sesuai prosedur resmi pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji agar tidak menjadi korban penipuan. Itu kami menerima pelimpahan awal itu ada 95 laporan. Dari 95 laporan itu sudah ada yang alhamdulillah selesai, ada yang proses dan tindak lanjut pada saat ini. Begitu juga kami juga berkolaborasi dengan rekan-rekan dari keimigrasian Pak ya, kemarin dari Soekarno-Hatta dan dari Bandara Soekarno-Hatta. Di sana kemarin ada penundaan yang sebelumnya, sehingga di situ kita perlu tindak lanjut apa yang menjadikan motif dan modus sehingga terjadinya haji maupun umroh yang non prosedural. Tetapi saat ini lebih fokus kepada haji. Kami juga menghimbau, kami juga akan menyampaikan kepada masyarakat secara keseluruhannya agar juga bisa memperhatikan hal-hal yang utama. Jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan. Tetapi hal yang utama dalam arti apabila untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah agar mengedepankan sesuai dengan aturan, sesuai dengan SOP dan apa yang menjadikan kewenangan dari maksudnya yang dari Kementerian Haji untuk diikuti. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Petugas penyelenggara ibadah haji memastikan para jamaah haji sudah siap melakukan umroh wajib saat diberangkatkan dari Bandara Jeddah. Pakaian dan niat jemaah dicek satu persatu guna memastikan sudah sesuai syariat. PPIH Arab Saudi Dakar Bandara memastikan seluruh jamaah haji Indonesia yang tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah sudah mengenakan pakaian ihram dan mengambil niat umroh wajib. Sekretaris Dakar Bandara, Aruji Maswatu, melakukan pengecekan langsung kepada jemaah setibanya di Bandara Jeddah. Ia memeriksa satu persatu pakaian jemaah untuk memastikan jemaah laki-laki tidak menggunakan pakaian berjahit sesuai ketentuan ihram. Menurut Aruji, jemaah harus sudah berihram sejak dari embarkasi atau paling lambat 1 jam sebelum pesawat mendarat. Jamaah juga diharapkan sudah mengambil mikot dan berniat umrah wajib di kawasan Yalamlam saat masih berada di dalam pesawat. Jika masih ditemukan jamaah yang belum sesuai ketentuan, petugas akan mengarahkan jamaah untuk segera berganti pakaian ihram di bandara dan mengambil niat dari Jeddah. PPIH Arab Saudi menegaskan pengecekan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses ibadah jamaah berjalan sesuai syariat dan ketentuan manasik haji. Seluruh jamaah yang bapak atau yang laki-laki ketika turun di Bandara Jeddah itu sudah berihram, Diharapkan para jemaah ini yang bapak ini sudah mengenakan ihram di pesawat, ya minimal 1 jam sebelum mendarat. Itu ya harapan kita semua. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kami pantau di BTC 03 ini hampir semua sudah mengenakan ihram, ya mengenakan ihram, tidak ada lagi dalaman baju dalam ataupun memakai sepatu ya, semuanya sudah alhamdulillah terlihat sudah memakai ihram semuanya. Tapi kasusnya ada Pak? Ya ada, jadi beberapa kloter sebelumnya itu memang ada ditemukan. Ini yang diharapkan seluruh petugas, tidak hanya pembimbing ibadah, tapi seluruh petugas untuk proaktif mengingatkan apabila menemukan jamaah atau bapak-bapak yang belum mengenakan ihram dan sudah diarahkan untuk mengenakan pakaian ihram. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Tim Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, fasilitas dan kenyamanan jemaah haji selama fase puncak di Arafah, Musdalifah, dan Mina menjadi kunci utama kekhusyukan ibadah tahun ini. Tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji terus menyisir dan mengevaluasi kesiapan infrastruktur di Arafah dan Mina secara maraton. Perjalanan spiritual jutaan umat muslim dunia segera bermuara di Padang Arafah. Menyambut momentum puncak haji tersebut, tim Satgas Operasi Armusna bersama Media Center Haji melakukan penyisiran mendalam ke area markas untuk memastikan kenyamanan tamu Allah. Dari lorong-lorong gang antar tenda,
Kamera pengintai atau CCTV kini terpasang rapat untuk memastikan keamanan jemaah terpantau 24 jam. Memasuki ruang dalam tenda, hamparan karpet tebal menyambut langkah kaki jemaah. Sebelum dilapisi karpet, permukaan tanah gurun pasir Arafah kini telah ditutupi oleh struktur lantai tambahan yang cukup tebal, guna memastikan permukaan tetap rata dan menghalau hawa panas dari bawah. Kenyamanan ekstra juga terlihat dari tumpukan kasur busa baru yang nantinya akan digunakan langsung oleh jemaah. Setiap satu jemaah dipastikan akan mendapatkan satu kasur yang cukup tebal, lengkap dengan satu bantal yang sudah dilapisi spray dan sarung bantal. Untuk menghalau teriknya sengatan matahari Arafah, setiap tenda kini dibekali 2-3 unit pendingin ruangan atau AC yang siap menjaga suhu tetap sejuk. Bergerak ke arah sanitasi, evaluasi menyeluruh juga terlihat pada fasilitas toilet yang kini dilengkapi akses ramah disabilitas. Selain ketersediaan kloset jongkok dan duduk, sebuah inovasi baru tampak pada pemasangan rangka urinoir khusus jamaah pria. Fasilitas tambahan ini sengaja dibangun sebagai jalan keluar untuk memangkas antrean panjang yang kerap menjadi keluhan jemaah setiap tahunnya. Dari Arafah, rute pengecekan berlanjut membelah kawasan Musdalifah hingga tiba di Lembah Mina. Di lokasi mabit ini, petugas kembali menginspeksi kesiapan kasur dan tenda sembari memberikan evaluasi kepada pihak syarikah. Percepatan penyempurnaan fasilitas harus segera dirampungkan sebelum jemaah mulai bergerak memadati kawasan Armusna. Pada saat awal kita melakukan pengecekan, progres ya baru sampai mencapai sekitar 60%. Beberapa hari, 1 minggu setelah ini kami cek lagi yang kedua kali ini, alhamdulillah sudah sangat luar biasa perubahannya sampai 9%, sehingga ya kami optimis dan termasuk dengan tim yang lain juga melihat memang kenyataan demikian, progres ini sangat dibuat begitu semangat, maksimal lah, kita berupaya maksimal untuk bisa lebih sempurna lagi. Progres kami H-5 harus sudah siap 100% dan kelihatannya bisa terwujud. Jadi perkembangan yang dari awal sampai saat ini, kalau melihat perkembangan itu, saya optimis bahwa target H-5 100% bisa terwujud. Waktu terus berpacu dan keringat petugas haji terus menetes tanpa jeda demi memastikan seluruh skenario kenyamanan berjalan sempurna. Dedikasi tanpa henti ini merupakan bentuk khidmat agar seluruh tamu Allah bisa fokus menggapai kesucian spiritual dan kembali ke tanah air dengan predikat haji yang mabrur. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji, melaporkan. Pelayanan jamaah di sektor Bir Ali sebagai titik pengambilan niat ihram disebut menjadi benchmark atau tolok ukur bagi negara-negara lain dalam melayani jamaah. Kehadiran petugas haji Indonesia terbukti berkontribusi dalam melancarkan beribadah. Pelayanan petugas haji di Masjid Bir Ali atau Zul Zulaifah menjadi titik krusial bagi jemaah haji yang bergerak dari Madinah menuju Mekah untuk mengambil mikot atau niat umroh. Kesigapan petugas haji Indonesia di sektor ini terbukti menjadi tombak kelancaran ibadah. Penanganan jemaah haji dalam pelayanan di sektor ini disebut menjadi benchmark atau tolok ukur bagi negara-negara lain dalam melayani jemaah. Hingga saat ini, bahkan hanya Indonesia yang menjadi satu-satunya negara yang mendapat fasilitas kantor khusus dari otoritas Arab Saudi di area Bir Ali. Para petugas ya, teman-teman dari Kementerian Haji Saudi Arabia yang luar biasa mensupport kita, ya kan? Jadi Kerajaan Saudi yang luar biasa mensupport kita, menciptakan kondisi yang baik, bagus. Ini saya lihat ada kita memiliki tampilan yang luar biasa. Kita para petugas yang sangat care terhadap jamaah, yang peduli terhadap jamaah, ya, yang kelihatan jamaahnya yang lansia, kita bantu tolong, kita peduli gitu loh ya, kita menjemput. Nah, ini adalah poin-poin penting yang harapannya tetap kita jaga
yang mungkin negara lain menengok kita, wah bagus ya, atau bahkan ada penilaian dari sahabat-sahabat Kementerian Haji setempat ya, bahwa ini loh layanan yang terbaik mestinya, yang kita peduli, yang kita melayani jamaah dengan baik. Terdiri dari 30 petugas di sektor Bir Ali, semuanya turun langsung ketika ada pendorong jemaah menuju Mekah. Mereka ditempatkan mulai dari pintu masuk masjid, area toilet, hingga di dalam masjid. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Sementara itu, maskapai Garuda Indonesia menyerahkan 49 unit koper cadangan ke kantor daerah kerja atau Daker Bandara di Jeddah pada Jumat pagi. Koper tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggantian koper-koper jemaah haji yang rusak. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir mengatakan nantinya koper ini akan diserahkan ke jemaah yang kopernya rusak parah. Basir mengatakan proses penggantian akan dilakukan oleh Daker Mekah atau Madinah. Pemberian koper ke jemaah akan dilakukan menjelang kepulangan. Jumlah koper cadangan ini diharapkan dapat mencukupi penggantian koper jemaah yang rusak. Namun jika kurang, pihak PPIH akan berkomunikasi lagi dengan maskapai untuk opsi tambahan koper. Adapun asesmen kerusakan koper ini sepenuhnya dilakukan oleh Daker Mekah atau Madinah. Selain Garuda, maskapai Saudi juga telah menyerahkan koper cadangan sebanyak 30 unit di Madinah beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan yang sama, General Manager Garuda Jeddah, Nano Setiawan, menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan kerusakan koper, pihaknya juga dapat melaporkan kerusakan koper kerap terjadi di beberapa bagian. Nano berharap koper cadangan yang diberikan bisa mengganti koper jemaah yang rusak. Malam ini Garuda mendatangkan sekitar 49 koper pengganti untuk jemaah yang sudah datang pada saat ini, baik di Madinah maupun nantinya di Mekah. Harapan kami 49 koper ini bisa menggantikan koper-koper yang rusak dan sebagainya. Tentunya nanti kita koordinasi terus dengan Daker Bandara untuk supaya bisa melihat kembali apakah nanti diperlukan lagi untuk penggantiannya. Koper-koper ini digunakan untuk koper cadangan bagi jamaah haji yang kopernya kategori rusak berat. Kalau rusaknya masih rusak-rusak ringan tidak bisa diberikan penggantian. Dan nanti proses penggantiannya akan dilakukan oleh Daker Makkah maupun Daker Madinah menjelang kepulangan dari masing-masing jamaah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemirsa, semangat saling membantu antar jamaah terus terlihat di Tanah Suci, seperti yang dilakukan sejumlah jamaah asal Gunung Kidul dalam program Pasukan Kursi Roda. Melalui layanan sederhana ini, jamaah lansia dan resiko tinggi dibantu agar tetap nyaman menjalankan ibadah. Beberapa jemaah lansia bersiap menuju Masjid Nabawi dengan kursi roda yang siap digunakan untuk membantu mobilitas selama menjalankan ibadah. Meski sederhana, layanan ini memberikan manfaat besar bagi jemaah yang memiliki keterbatasan fisik. Program bernama Paskuda atau Pasukan Kursi Roda ini digagas oleh Kibu Aisyah Gunung Kidul. Layanan dilakukan secara sukarela oleh sesama jemaah yang siap membantu para lansia dan jemaah risiko tinggi. Selama di Madinah, layanan kursi roda ini diberikan secara gratis bagi jemaah yang membutuhkan. Sedangkan saat puncak haji seperti di Arafah, Musdalifah, Mina, termasuk saat lontar jumroh dan tawaf ifadah, jemaah dapat memberikan infak seikhlasnya sebagai bentuk investasi kebaikan. Infak tersebut digunakan untuk pengadaan dan perawatan kursi roda yang nantinya akan ditinggalkan di Tanah Suci agar dapat dimanfaatkan kembali oleh jemaah Indonesia saat musim umroh. Berawal pada tahun 2023 dengan tagline haji kita ramah lansia, ternyata pada saat itu sangat banyak jamaah lansia, jamaah Kristi yang memerlukan layanan khusus tidak sempat terlayani dengan baik. Akhirnya kami para relawan sepakat untuk membentuk satu kelompok namanya Pasukan Kursi Roda yang secara sukarela akan memberikan layanan prima kepada jamaah yang sangat membutuhkan. Saat ini Paskuda memiliki puluhan relawan dari sesama jemaah yang siap membantu sesuai kebutuhan. Pendampingan dilakukan bergantian termasuk peminjaman kursi roda bagi jemaah yang memerlukan. Bagi para jemaah lansia, layanan ini menjadi penolong agar mereka tetap bisa beribadah dengan tenang tanpa harus kelelahan berlebihan.
Sekarang tuh saya terasa amat senang, bahagia karena bisa menjalankan ibadah haji. Jadi saya nggak terlalu capek. Kemarin kan saya kesini cuma jalan kaki, itu akhirnya sakit. Sampai di rumah itu terasa kayak sakit gitu loh, Mbak. Tapi sekarang sudah alhamdulillah, sudah nyaman. Meski dimulai dari langkah sederhana, program Paskuda menjadi wujud nyata kepedulian antar jemaah di Tanah Suci. Dengan semangat senyum bahagiaku, para relawan berharap para lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan penuh kebahagiaan. Layanan kursi roda ini tak hanya membantu jemaah lansia untuk beribadah dengan nyaman, namun juga menjadi gambaran indahnya ukhuwah antara sesama jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Dari Madinah, Arab Saudi, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Pemirsa, di tengah wajah-wajah jemaah haji Indonesia ada seorang jemaah haji yang menarik perhatian, yakni Nenek Jumaria Pesire Said. Keinginannya untuk berhaji harus ditempuh dengan perjuangan yang tak mudah. Nenek sederhana asal Maros, Sulawesi Selatan ini harus menyisihkan uang hasil bertaninya selama 20 tahun. Saya sedih kenapa saya datang ke sini. Saya ingat orang tua aku. Kenapa aku ada di sini? Tangis haru Nenek Jumaria tak bisa ditahan lagi. Ia bersyukur bisa berada menginjakan kakinya di Tanah Suci. Air mata Nenek Jumaria bukan karena duka, melainkan bahagia. Betapa tidak, Tanah Suci yang selama ini ia impikan kini sudah bisa dia singgahi untuk menunaikan rukun Islam kelima ibadah haji. Di usianya yang tak lagi muda, nenek sederhana dari Maros, Sulawesi Selatan ini mampu memenuhi panggilan Allah setelah 20 tahun dia berjuang gigih untuk mengumpulkan uang. Dari hasil bertaninya, nenek berusia 70 tahun ini mengumpulkan recehan uang selama 20 tahun di dalam ember tua di bawah tempat tidurnya. Kalau sudah panen padi, saya jual, baru kusimpan. Kadang 500, kadang 700. Ada lagi tuh punya kebun yang kukerja, dia kasih ke 200. Saya simpan. Kalau ada makanan yang bawakan, saya simpan semua 200. Jadi pergi, saya simpan di ember-ember. Bawa tempat tidur. Ya, baru saya tutup kain-kain jelek toh. Supaya tidak tahu gitu, cucu-cucu bilang ada warna sini. Recehan demi recehan terkumpul dalam sunyi saat orang lain mungkin memakai hasil kerja untuk kebutuhan harian. Jumaria memilih menahan diri. Bahkan saat hidup dalam kekurangan, ia tak pernah menyentuh tabungan hajinya. Daun ubi, telur ayam peliharaan, dan sayur seadanya menjadi teman hari-harinya. Kesederhanaan itu dijalani tanpa keluhan demi menjaga mimpi besarnya tetap hidup. Di rumah sederhana yang berdiri di tengah sawah, Nenek Jumaria menyimpan harapan yang tak pernah padam. Pertama dulu saya kesini menangis. Apa yang nenek tangisi? Apa yang nenek tangisi, Nek, pertama kali datang ke Madinah ini? Saya sedih kenapa saya datang ke sini. Saya ingat orang tua aku. Kenapa aku ada di sini? Mungkin saya kesini karena panggilan Tuhan. Karena saya orang miskin. Keteguhan dan kegigihan Nenek Jumaria menjadi inspirasi bagi jemaah haji lain. Semangat Nenek Jumaria menjadi suri tauladan bagi para jemaah sekamarnya. Bukan hanya ketabahan, tetapi Nenek Jumaria ini dinilai memiliki kondisi fisik yang sangat baik di usia yang sudah renta. Semangat itulah yang membuat banyak jemaah kagum. Luar biasa ini Nenek Jumaria. Dia itu semangatnya melebihi dengan anak-anak muda. Sampai di sini, Masya Allah sekali. Saya kira nenek ini tidak bisa mesti dituntun atau diapa. Ternyata dia itu jalannya lebih kencan daripada saya sendiri. Iya, Masya Allah. Bahkan waktu dibawa tadi ke Rauda ya. Iya, ke Rauda.
Sampai-sampai saya berjalan dengan kencang begitu, bahkan dia lari tarik saya. Lebih duluan dia. Iya, Masya Allah. Dia itu mengumpulkan uang dari recehan yang dia dapat sampai bisa pelunasan, bahkan lebih uangnya untuk pelunasan itu sendiri, bahkan ada nasisipkan untuk belanja. Iya. Bahkan nanti tipu juga uang sama saya supaya bisa beli oleh-oleh untuk keluarganya. Insya Allah sekali nenek ini. Bagi Jumaria, haji bukan sekadar perjalanan ibadah haji. Ini adalah bukti bahwa ketulusan, kesabaran, dan ikhtiar tak akan mengkhianati hasil. Dari ember tua di bawah tempat tidur, kini langkahnya menjejak tanah suci. Mengajarkan bahwa mimpi besar bisa datang dari kehidupan yang paling sederhana sekalipun. Lagi sama orang, saya tidak bisa tahan air mata aku. Restu aku. Aku berdoa supaya saya panjang umur. Supaya kesini lagi. Ya, saya suka di sini. Ya, seperti itu ya Allah. Saya datang ke sini karena panggilan Allah. Seandainya mau lama saya ke sini, tapi tidak ada panggilan Allah. Baru ini sudah meninggal orang tua, semua baru bisa ke sini. Itu saya syukuri. Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah yang mungkin tersirat di benak nenek Jumaria hingga akhirnya penantian panjang itu terbayar. Tahun ini ia resmi menjadi tamu Allah. Bukan hanya itu, kisah perjuangannya membuat Jumaria dipilih menjadi ikon Haji Mekah Road 2026. Kisah nenek Jumaria ini menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju Baitullah bukan tentang seberapa besar harta yang dimiliki, melainkan seberapa besar kesungguhan hati dalam menjaga impian dan keyakinan. Dari Madinah, Arab Saudi, Ferry Setiawan, Simpo TV, tim MCH 2026 melaporkan. Trump klaim hancurkan serangan Iran di Hormuz. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pasukannya berhasil menghancurkan serangan Iran saat 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat melintasi Selat Hormuz. Meski sempat terjadi baku tembak dan serangan drone, Trump menegaskan gencatan senjata dengan Iran masih tetap berlaku. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan gencatan senjata dengan Iran masih berlaku meski terjadi konfrontasi militer di Selat Hormuz pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Dalam pernyataannya di Washington DC, Trump mengatakan pasukan Iran menembakkan rudal dan drone ke arah 3 kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah melintasi Selat Hormuz. Meski demikian, Trump menegaskan proses negosiasi nuklir dengan Iran masih terus berlangsung. Ia memperingatkan Tehran agar segera menandatangani kesepakatan atau akan menghadapi konsekuensi yang berat. Yeah, it is. They trifled with us today. We blew them away. They trifled. I call that a trifle. I'll let you know when there's no ceasefire. You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Insiden ini terjadi di tengah gencatan senjata yang dicapai pada 8 April lalu setelah 5,5 pekan konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Putaran pertama perundingan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan, sementara negosiasi putaran kedua masih berlangsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Cina menyatakan keprihatinan mendalam atas serangan terhadap infrastruktur minyak di Uni Emirat Arab dan insiden di Selat Hormuz. Beijing mendesak agar segera dilakukan gencatan senjata menyeluruh untuk mencegah meluasnya konflik di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing pada Kamis waktu setempat, menyampaikan keprihatinan mendalam terkait serangan yang menargetkan infrastruktur minyak di Fujairah dan kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz. Lin Jian menegaskan, Cina selalu mendorong agar kedaulatan, keamanan, dan integritas teritorial negara-negara Teluk dihormati. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan target non-militer. Sebelumnya, otoritas Uni Emirat Arab melaporkan 3 orang terluka dan terjadi kebakaran di kawasan industri minyak Fujairah akibat dugaan serangan drone yang disebut berasal dari Iran. Otoritas juga melaporkan adanya upaya serangan drone terhadap kapal tanker nasional milik ADNOC saat melintasi Selat Hormuz. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah India menyatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan keluarnya 11 kapal dari Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan kawasan. India juga kembali menyoroti isu terorisme lintas batas yang dikaitkan dengan Pakistan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, pada Jumat 8 Mei menyatakan India berhasil memastikan 11 kapal keluar dengan aman dari Selat Hormuz. Sementara itu, 13 kapal lainnya dilaporkan masih dalam pemantauan di kawasan Teluk. India disebut terus berkoordinasi dengan otoritas Iran agar seluruh kapal dapat melanjutkan perjalanan menuju India. As a result of forward movement and a diplomatic engagement and conversation with the Iranians, we've had so far 11 Indian ships which have exited the Strait of Hormuz. 13 ships continue to be there. We continue to be in touch with Iranian authorities so that the remaining ships can also cross Strait of Hormuz and come to India, which is their destination. Dalam konferensi pers yang sama, Jaiswal juga mengkritik Pakistan terkait dugaan dukungan terhadap aksi terorisme lintas batas. Pernyataan itu disampaikan saat India memperingati 1 tahun operasi Sindur yang diluncurkan, menyusul serangan teror di Pahalgam pada 22 April 2025. Serangan tersebut menyebabkan 26 orang tewas dengan mayoritas merupakan wisatawan dan peziarah Hindu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi bertemu dengan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Hal itu untuk membahas hubungan bilateral dan situasi keamanan kawasan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menyambut kedatangan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Bandara Abu Dhabi sebelum keduanya melakukan pertemuan resmi. Dalam pembahasan tersebut, kedua pemimpin membicarakan penguatan hubungan bilateral serta perluasan kerjasama di berbagai sektor termasuk pertahanan dan keamanan. Keduanya juga meninjau perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah serta dampaknya terhadap stabilitas dan keamanan regional maupun internasional. Dalam pernyataannya, Presiden Mesir menegaskan dukungan penuh Mesir terhadap keamanan dan stabilitas Uni Emirat Arab di tengah memanasnya kondisi kawasan. Sisi juga menyatakan penolakan terhadap serangan Iran yang dianggap melanggar kedaulatan Uni Emirat Arab, seraya menegaskan apa yang mempengaruhi Uni Emirat Arab juga mempengaruhi Mesir. Setelah pertemuan, kedua pemimpin turut mengunjungi pilot tempur Mesir yang bertugas di Uni Emirat Arab sebagai bagian dari kerjasama pertahanan antar kedua negara. Pertemuan ini menegaskan komitmen besar Mesir dan Uni Emirat Arab untuk terus memperkuat koordinasi di tengah dinamika keamanan dan geopolitik kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sedikitnya 3 petugas Palestina tewas dan sejumlah orang lainnya terluka dalam serangan yang diduga dilancarkan Israel di barat kota Gaza. Serangan ini menghantam pos polisi sipil dan kamp pengungsi di tengah gencatan senjata yang masih berlangsung. Ambulans terlihat berlalu lalang menuju rumah sakit Al-Shifa di kota Gaza setelah serangan yang diduga dilancarkan pasukan Israel pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat.
Rekaman video memperlihatkan petugas medis menangani para korban serta kondisi lokasi serangan yang dipenuhi puing dan bercak darah di antara tenda-tenda pengungsi. Direktur Layanan Medis Gaza, Fares Afane, menyatakan serangan menargetkan pos polisi sipil di barat kota Gaza. Ia menyebut 3 petugas Palestina tewas dan sejumlah orang lainnya mengalami luka-luka. الاحتلال الإسرائيلي قبل قليل قام باستهداف نقطة للشرطة المدنية أسفر هذا الاستهداف لحد هذه اللحظة عن شهيدين وعدد من المصابين غالبية المصابين من المدنيين من الأطفال والنساء. الاحتلال الإسرائيلي لم يوقف إطلاق النار نهائيا. يوميا هناك شهداء من الأطفال والنساء بسبب هذا الاستهداف الهمجي. الاحتلال يحاول الكذب على العالم من خلال وقف إطلاق النار. لم يتم إيقاف وقف إطلاق النار نهائيا. Sementara itu, warga pengungsi Ahmed Abu Ibrahim menyatakan tidak ada peringatan sebelum serangan dilancarkan. Menurutnya, jika tenda dalam kondisi penuh, maka seluruh penghuni bisa menjadi korban tewas. Hingga saat ini, militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan tersebut. Namun sebelumnya, Israel menyatakan pasukannya akan tetap beroperasi untuk menghadapi apa yang disebut sebagai ancaman langsung. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez memberikan penghargaan kepada pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, di kompleks pemerintahan La Moncloa, Madrid. Pertemuan ini terjadi di tengah sikap tegas Spanyol yang terus mendorong gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang lebih luas di Gaza. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menganugerahkan Commander's Cross of the Order of Civil Merit kepada pelapor khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina, Francesca Albanese, di Madrid pada Kamis 7 Mei 2026 waktu setempat. Francesca Albanese merupakan ahli hukum asal Italia yang ditunjuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk menangani isu hak asasi di wilayah Palestina. Selama menjabat, Albanese berulang kali menyerukan pertanggungjawaban atas korban sipil dan dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional di Gaza. Pertemuan ini juga menegaskan posisi Spanyol yang menjadi salah satu negara paling kritis di Uni Eropa terhadap konflik Gaza. Madrid terus mendorong gencatan senjata segera serta perluasan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. Perang Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023 setelah Hamas melancarkan serangan ke Israel yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Sebagai balasan, Israel melancarkan operasi militer besar-besaran di jalur Gaza melalui serangan udara dan operasi darat. Hingga kini, puluhan ribu warga Palestina dilaporkan tewas dan ratusan ribu lainnya mengalami luka-luka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah Spanyol menegaskan resiko penularan hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius masih tergolong rendah. Kapal yang terkena wabah ini dijadwalkan berlabuh di Pelabuhan Granadilla, Kepulauan Kanari pada Minggu pagi 10 Mei 2026 waktu setempat. Menteri Kesehatan Spanyol Monica Garcia menyatakan pemerintah telah menyiapkan operasi khusus untuk menangani kapal pesiar MV Hondius yang dilanda wabah hantavirus. Dalam konferensi pers bersama Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Marlaska di Madrid, Garcia menyebut operasi ini sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dirinya menambahkan barang bawaan dan jenazah korban tidak akan diturunkan di Kepulauan Kanari. Semuanya akan tetap berada di atas kapal bersama sebagian awak. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Bien, en cuanto a los pasajeros españoles, una vez que lleguen al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde se les realizará una cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria conforme a los protocolos aprobados ayer por la Comisión de Salud Pública. Ya tenemos la ratificación judicial de la orden del Ministerio de aplicación de las medidas de salud públicas que son relativas a esta cuarentena. MV Hondius dijadwalkan tiba di Pelabuhan Granadilla, Kepulauan Kanari pada Minggu dini hari 10 Mei 2026. Setelah berlabuh, kapal akan tetap dikarantina sebelum dikirim ke Belanda untuk proses desinfeksi. Pemerintah Spanyol juga menyiapkan evakuasi warga dari 23 negara dalam operasi yang telah dikoordinasikan bersama Organisasi Kesehatan Dunia dan Uni Eropa.
Pihak otoritas juga menyatakan satu warga negara Spanyol yang berada di kapal akan menjalani karantina pencegahan di Rumah Sakit Gomez Ula. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, total 8 kasus hantavirus telah dilaporkan dengan 6 kasus terkonfirmasi dan 2 kasus probable. 3 orang dilaporkan meninggal dunia akibat wabah tersebut. Wabah ini diduga berawal dari paparan virus saat kapal menjalani pelayaran di Amerika Selatan sebelum bertolak dari Ushuaia pada 1 April lalu. Sejak itu, pelacakan kontak terus diperluas ke berbagai negara setelah sejumlah penumpang turun di Saint Helena sebelum wabah dikonfirmasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menegaskan komitmen untuk menyelesaikan sengketa secara damai di sela KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Keduanya juga melakukan jabat tangan dalam konferensi bersama Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Pertemuan tersebut digelar dalam rangka KTT ASEAN ke-48 yang berlangsung pada 6 hingga 8 Mei dengan tema menavigasi masa depan bersama. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan Filipina siap terus memfasilitasi dialog dan kerjasama antara Kamboja dan Thailand. The Philippines underscores its commitment to fulfill its obligation as coordinator of the AOT. And so as Cambodia and Thailand continue to work on the situation, the Philippines commits to continue offering its good offices to enable both countries to engage in sustained dialogue and cooperation, especially towards upholding the commitments and principles agreed upon by the two parties. Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menekankan pentingnya menghormati kesepakatan yang sudah ada antara Phnom Penh dan Bangkok. Ia menegaskan Kamboja berkomitmen menyelesaikan sengketa secara damai berdasarkan hukum internasional dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Today we have taken a major step. I am confident that with resolve, determination and sincerity on both sides, we can advance the pursuit of peace for our two countries and for the region as a whole. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul menyerukan komunikasi dan kerjasama yang berkelanjutan antara kedua negara. Thailand juga menyatakan siap menyelesaikan persoalan perbatasan darat dan maritim dengan semangat bertetangga yang baik. Kawasan perbatasan Thailand dan Kamboja hingga kini masih dianggap rawan setelah eskalasi konflik pada akhir 2025 dan berlanjut hingga awal 2026. Konflik tersebut menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo kunjungi pulau terluar Miangas. Simak informasinya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap, ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia. Kunjungan ini menjadi simbol kehadiran negara hingga di titik paling utara Nusantara, sekaligus meninjau fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat setempat. Dalam kunjungan ke Pulau Miangas, Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menkom Digi Mutia Hafid, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Pertahanan Syafri Samsudin.
Setibanya di SMK Negeri 2 Talaut di Pulau Miangas, Presiden disambut antusias siswa dan masyarakat dengan nyanyian penyambutan. Presiden Prabowo kemudian mengajak para siswa dan warga untuk bernyanyi bersama dalam suasana akrab dan hangat. Selain meninjau sekolah, Presiden juga dijadwalkan meninjau fasilitas puskesmas serta bertemu dengan masyarakat di pulau terluar tersebut. Desa Miangas sendiri merupakan wilayah terdepan Indonesia yang berada di Kecamatan Khusus Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Wilayah ini memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, yaitu Desa Miangas. Dengan jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa yang tersebar dalam 232 kepala keluarga, Miangas menjadi salah satu pulau kecil terluar yang memiliki posisi strategis di wilayah perbatasan negara. Kunjungan Presiden Prabowo ke Miangas diharapkan dapat memperkuat pembangunan dan pelayanan negara bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia. Dari Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kehadiran Presiden Prabowo di Pulau Miangas, Sulawesi Utara disambut hangat oleh masyarakat. Presiden Prabowo memberikan bantuan khususnya untuk menunjang kebutuhan belajar anak di Pulau Miangas, Sulawesi Utara. Warga menyambut positif bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di daerah. Bantuan berupa telepon genggam dan dukungan akses internet dari Presiden Prabowo Subianto dinilai sangat membantu kebutuhan belajar anak-anak. Telepon genggam tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan belajar di rumah dan mengakses materi pembelajaran. Selama ini, warga mengaku sering mengalami kendala jaringan internet yang tidak stabil. Namun saat ini masyarakat merasakan peningkatan kualitas jaringan sehingga aktivitas belajar dan komunikasi menjadi lebih mudah. Seorang warga juga menyampaikan rasa bahagia karena dapat bertemu langsung dengan Presiden yang hadir dan memberikan perhatian kepada masyarakat. Ya, saya senang sekali karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih. Warga berharap dukungan pemerintah terhadap fasilitas pendidikan dan akses internet dapat terus ditingkatkan agar masyarakat di daerah semakin mudah mendapatkan akses informasi dan pembelajaran. Dari Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, suasana hangat dan penuh keceriaan mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di SMK Negeri 2 Talaut Sabtu 9 Mei 2026. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa dan guru, serta masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Suasana hangat dan penuh keceriaan mewarnai kunjungan Presiden Prabowo Subianto di SMK Negeri 2 Talaut pada Sabtu 9 Mei 2026. Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo disambut antusias oleh para siswa, guru, dan masyarakat yang telah menunggu kedatangannya. Dalam momen tersebut, Prabowo tampak berbaur bersama para pelajar dan ikut bernyanyi bersama. Lagu anak-anak berjudul Di Sini Senang, Di Sana Senang menjadi salah satu lagu yang dinyanyikan bersama siswa. Suasana semakin meriah ketika Presiden juga ikut menyanyikan lagu Pengabdian Guru dan Kasih Ibu bersama para guru dan pelajar. Kebersamaan tersebut mendapat sambutan hangat dari para siswa yang terlihat antusias mengikuti nyanyian bersama Presiden. Sejumlah guru juga tampak terharu dengan suasana akrab yang tercipta selama kunjungan berlangsung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda kunjungan Presiden Prabowo di wilayah Kepulauan Talaut, sekaligus bentuk kedekatan dengan dunia pendidikan dan masyarakat setempat. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sekolah rakyat terintegrasi 35 Bandar Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Gibran menyoroti pentingnya pendampingan emosional siswa sekolah rakyat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau sekolah rakyat terintegrasi 35 Bandar Lampung sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui akses pendidikan yang inklusif dan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan siswa. Dalam peninjauan tersebut, Gibran berkeliling melihat sejumlah ruang belajar sekaligus menyapa para siswa yang sedang mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Selain memastikan lingkungan belajar yang kondusif, Gibran juga menilai implementasi program sekolah rakyat sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif. Maka dari itu, Wapres Gibran menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kualitas pembelajaran dan kenyamanan emosional siswa selama menempuh pendidikan. Tentunya Gibran juga berpesan langsung kepada para siswa agar terus menjaga semangat belajar dan fokus dalam meraih cita-cita di masa depan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto, salah satunya melalui pengawasan ketat program Sekolah Rakyat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menjaga pelaksanaan program Sekolah Rakyat agar berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan audiensi dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gus Ipul menyebut dirinya bersama Wakil Menteri Sosial berkomitmen mengawal seluruh program di Kementerian Sosial, khususnya program strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, Kemensos tidak ingin program tersebut dikotori oleh praktik korupsi maupun tindakan yang tidak terpuji. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden penyelenggaraan dalam hal penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV, melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial masih terus melakukan pembenahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan konsultasi dan koordinasi dengan KPK di Jakarta. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan Kementerian Sosial masih perlu melakukan pembenahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Menurut Gus Ipul, berdasarkan catatan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP, Kemensos saat ini berada di peringkat 167 dari lebih 600 instansi pemerintah. Ia menyebut peningkatan anggaran program pemerintah termasuk sekolah rakyat membutuhkan pengawasan dan pengendalian yang lebih ketat. Gus Ipul juga mengaku masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk mengelola pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu, Gus Ipul membuka opsi menggunakan agen pengadaan dari instansi lain agar proses pengadaan berjalan lebih baik dan akuntabel. Sampai hari ini dalam catatan LKPP ya, kami masih di peringkat ke 167 dalam pengadaan barang dan jasa dari 600 lebih lembaga maupun instansi yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, memang kami belum memiliki sumber daya yang cukup ya untuk bisa melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang kemungkinan ke depan anggarannya akan semakin besar. Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran makin tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam, untuk itu kami telah meminta nasihat tadi. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringkai, Kabupaten Lampung Timur. Kunjungan ini untuk memastikan fasilitas dan kesiapan berjalan baik guna menciptakan kampung nelayan yang berdaya saing. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang terletak di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringkai, Kabupaten Lampung Timur pada Jumat 8 Mei 2026. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan fasilitas dan operasional kawasan sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Gibran secara langsung memeriksa beberapa fasilitas vital, termasuk stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN, gudang buku portabel, serta pabrik es portabel. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran juga menekankan pentingnya pembangunan KNMP untuk mengubah wajah kampung nelayan menjadi kawasan yang lebih produktif, modern, dan terintegrasi.
Kunjungan ini semakin menegaskan komitmen pemerintah dalam menciptakan kampung nelayan serta kampung budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dewan Pers menggelar Fun Walk bertajuk Pers Indonesia Beradaptasi dan Berintegritas pada Minggu 10 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia, sekaligus ajang mempererat kebersamaan antara insan pers, pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat umum. Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat menyebutkan, kegiatan ini dirancang sebagai ruang inklusif yang menggabungkan semangat kebebasan pers dengan gaya hidup sehat. Melalui kegiatan tersebut, Dewan Pers ingin menegaskan pentingnya dukungan kolektif bagi pers yang merdeka, profesional, dan berintegritas di tengah tantangan disrupsi informasi. Komarudin Hidayat menegaskan Dewan Pers ingin mendorong publik untuk semakin menghargai kebebasan pers serta akses terhadap informasi yang akurat sebagai bagian dari pilar demokrasi. Nah, saya berharap kawan-kawan pers melihat suasana seperti ini, itu adrenalin terpacu untuk meningkatkan profesionalitas, objektivitas, dan juga etika, sehingga semakin reliable. Bagaimanapun juga bahwa premis pertama gini, informasi itu kebutuhan dasar masyarakat. Dulu tanpa teknologi digital, tanpa medsos, tapi kan komunikasi tetap. Nah sekarang dengan adanya teknologi digital, komunikasi antar masyarakat semakin bebas, itu hak mereka. Hanya saja mari kita regulasi, kita edukasi agar kebebasan itu terjaga, tapi juga tetap melindungi kebebasan masyarakat untuk mendapat informasi yang berkualitas. Acara ini pun diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga ruang kebebasan berekspresi serta meningkatkan kualitas ekosistem media nasional. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, simak informasi lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Penyapa Indonesia Pagi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan Kemensos berkomitmen menjaga integritas dalam pelaksanaan program strategis Presiden Prabowo Subianto. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan komitmennya untuk menjaga pelaksanaan program sekolah rakyat agar berjalan transparan dan bebas dari praktik korupsi. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul usai melakukan audiensi dan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Gus Ipul menyebut dirinya bersama Wakil Menteri Sosial berkomitmen mengawal seluruh program di Kementerian Sosial, khususnya program strategis Presiden Prabowo Subianto yaitu Sekolah Rakyat. Menurut Gus Ipul, Kemensos tidak ingin program tersebut dikotori oleh praktik korupsi maupun tindakan yang tidak terpuji. Saya dan Pak Wamen telah berkomitmen agar program-program secara keseluruhan di Kementerian Sosial, khususnya juga tentu program strategis Bapak Presiden dalam hal penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak ingin dikotori dengan praktek-praktek korupsi, praktek-praktek yang tidak terpuji. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyebut sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada pertengahan 2026. Sekolah tersebut disiapkan untuk mendukung akses pendidikan gratis bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Dalam konferensi pers Badan Komunikasi Pemerintah Rabu 6 April di Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa sebanyak 93 sekolah rakyat permanen siap beroperasi pada Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran 2026-2027. Sekolah tersebut akan dimanfaatkan oleh siswa baru dari keluarga kurang mampu sebagai bagian dari program pemerataan akses pendidikan gratis. Menteri Sosial mengatakan sebanyak 69 sekolah ditargetkan rampung sepenuhnya pada 20 Juni mendatang, sementara 24 lainnya berstatus sekolah fungsional yang sudah dapat digunakan meski pembangunan belum selesai seluruhnya. Sekolah fungsional tersebut setidaknya telah memiliki fasilitas utama seperti asrama, ruang kelas, rumah ibadah, dapur, dan ruang makan, serta ruang guru. Ini adalah pembangunan yang sedang berlangsung di 93 titik dengan melibatkan lebih dari 70.000 pekerja. Jadi ini adalah tambahan sekolahan rintisan. Ada nanti menggunakan gedung Lembaga Administrasi Negara, Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, dan juga ada yang dari BNN dan dari Kementerian Pertanian. Selain mempercepat pembangunan 93 sekolah rakyat permanen, pemerintah juga akan menambah 10 sekolah rakyat rintisan di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat yang diharapkan mampu menampung hingga 500.000 siswa dari keluarga kurang mampu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program Sekolah Rakyat membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Mensos Saifullah Yusuf menyebut seorang anak 12 tahun akhirnya bisa bersekolah untuk pertama kalinya. Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto membawa harapan baru bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Salah satunya dirasakan oleh Al-Jabar, anak 12 tahun yang akhirnya bisa mengenyam pendidikan formal setelah sebelumnya belum pernah bersekolah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Al merupakan salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Durensawit yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit. Al bahkan sempat menyampaikan langsung kisah hidupnya kepada Sekretaris Kabinet saat berkunjung ke Istana Negara. Ini salah satu calon siswa sekolah rakyat dari Durensawit, nggak jauh dari sini, ya Bapak Ibu sekalian, yang kemarin ya angkat tangan dan menyampaikan langsung kepada Pak Seskap. Spontan dia menyatakan, nama saya Al-Jabar, panggilannya Al, saya usia 12 tahun tapi saya belum pernah sekolah. Ayahnya sudah meninggal, lengkap di situ rumahnya juga kelihatan masih menumpang status rumahnya, dan ditemukan pada saat berada di lampu merah. Dia cerita juga di tengah-tengah dia yang belum pernah sekolah, dia bawa adiknya, dan adiknya mau hanya sekolah sampai PAUD, setelah itu dia nggak mau sekolah juga. Padahal Al ingin adiknya bisa sekolah. Pertama, 60% orang tua yang bekerja sebagai buruh atau tenaga harian. 67% orang tua berpenghasilan di bawah 1 juta rupiah. 65% keluarga memiliki tanggungan di atas 4 orang. Di antara mereka banyak yang hidup bersama orang tua tunggal. Sebagian lagi mereka mengalami KDRT. Sekolah rakyat sendiri ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin guna memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Pemerintah menargetkan puluhan ribu siswa terjangkau program ini, termasuk anak-anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, hingga yang harus bekerja membantu keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Program cek kesehatan gratis di sekolah menemukan sejumlah masalah kesehatan yang dialami siswa. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyampaikan temuan ini menjadi modal penting untuk membangun SDM yang lebih unggul di masa depan. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa.
Ia menyebut ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga cek kesehatan gratis sekolah menjadi upaya pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Hingga tahun 2025, program ini mencatat 3 masalah utama pada siswa, yaitu rendahnya kebugaran sebanyak 60,69%, karies gigi 47,24%, dan anemia 27,49%. Sementara hingga awal 2026, dari 4.883.890 siswa yang telah diperiksa di 45.596 sekolah, ditemukan kasus gigi berlubang sebanyak 41,5%, tekanan darah meningkat 22,1%, serta penumpukan kotoran telinga 8,6%. Data tersebut digunakan pemerintah untuk merancang intervensi kesehatan dan pendidikan yang lebih tepat sasaran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menilai Kota Jambi sukses mengawal program strategis nasional. Langkah itu dinilai berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemudian dengan bangga menyampaikan bahwa data-data di daerah kami menunjukkan bahwa kalau dikawal dengan baik semua program strategis itu maka akan baik juga bagi kami. Ini saya berikan contohnya satu daerah Pak, kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi Pak. Kota Jambi dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengawalan serius terhadap berbagai program strategis nasional. Keberhasilan tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dalam rapat koordinasi pembangunan Pusat Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2027 Kamis 7 Mei di Jakarta. Menurut Bima, program nasional yang dikawal dengan baik mampu menjadi pengungkit kemajuan daerah. Bima menyebut Kota Jambi sebagai salah satu contoh daerah yang sigap mengawal pembangunan. Pada 2025, total dukungan anggaran pembangunan di Kota Jambi mencapai 2.013 triliun yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, program revitalisasi sungai, jaringan gas, Basnas, Forum CSR, hingga program pendidikan aparatur. Ia menilai kepemimpinan daerah yang aktif menjadi faktor penting dalam percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada yang datang ke Kemendagri itu curhat, TKD kurang minta ditambah, minta bantuan ini, bantuan itu. Kemudian dengan bangga menyampaikan bahwa data-data di daerah kami menunjukkan bahwa kalau dikawal dengan baik semua program strategis itu maka akan baik juga bagi kami. Ini saya berikan contohnya satu daerah Pak, kebetulan minggu lalu baru kami kunjungi ke sana, Kota Jambi Pak. Mereka kawal Pak, soal dapur Pak. Nah ini tugas dari Kemendagri memastikan, Pak Mendagri mengeluarkan SE untuk membangun ekosistem MBG ini. Karena ada kepala daerah yang rajin, ada yang enggak. Yang rajin itu rantai pasoknya dikawal Pak Menteri. Jadi dia lihat ini petaninya, peternakannya dan sebagainya, dia sambung-sambungkan, kemudian akhirnya angka-angkanya baik gitu, memberikan spillover effect. Ketika kita menyemangati daerah untuk mengawal program prioritas, kita berikan contoh-contoh inspiratif betapa kalau kepala daerah mengawal dengan baik, maka justru akan menjadi pengungkit. Selain itu, Kota Jambi juga dinilai sukses menjalankan program makan bergizi gratis, salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Pengelolaan rantai pasok yang melibatkan petani dan peternak disebut memberi efek ekonomi luas bagi masyarakat. Dampaknya, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi meningkat dari 4,88% menjadi 5,13%. Angka stunting turun signifikan menjadi 1,75%. Tingkat pengangguran menurun dan indeks pembangunan manusia ikut mengalami kenaikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rangka hari ulang tahun Bulog ke-59 tahun, Perum Bulog menggelar program Bulog Peduli dengan menjalurkan bantuan sembako kepada penyedia jasa lainnya, perorangan atau PJLP, serta masyarakat umum.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani melaksanakan program Bulog Peduli dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Bulog pada 10 Mei 2026. Dalam kegiatan ini, Bulog menyalurkan bantuan sembako kepada 162 penerima, yang terdiri dari penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP, serta masyarakat umum di sekitar wilayah Jakarta. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk atensi dan penghargaan kepada para petugas kebersihan yang disebut sebagai pahlawan kebersihan. Menurutnya, keberadaan petugas kebersihan memiliki peran penting dalam menjaga kebersihan kota dan lingkungan masyarakat. Bantuan sembako diberikan kepada para PJLP yang bertugas di sekitar perumahan dan kantor-kantor Bulog di Jakarta. Melalui program ini, Bulog berharap dapat semakin dekat dengan masyarakat, serta terus memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa dan negara. Nah, syukur alhamdulillah ini berjalan cukup rame, animonya juga cukup banyak. Alhamdulillah nih karena kita melihat perlu adanya atensi maupun perhatian kepada teman-teman dinas kebersihan ini. Karena beliau-beliau ini adalah pahlawan kebersihan. Kalau tidak ada beliau-beliau, kita tidak bisa bayangkan bagaimana sampah-sampah bertebaran di kota-kota kita. Oleh karena itu, kita patut memberikan penghargaan dan penghormatan, salah satunya dengan memberikan bantuan sembako kepada saudara-saudara kita Dinas Kebersihan DKI, khususnya yang ada di sekitaran perumahan ataupun kantor-kantor Bulog yang ada di Jakarta. Mungkin demikian dari kami, harapan kami semakin dekat Bulog dengan rakyat, semakin profesional, semakin maju, dan memberikan layanan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan Bulog berkomitmen dalam mendukung program swasembada pangan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, kami Bulog berkomitmen untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan Bulog terus menyusun strategi penyediaan logistik nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, hingga media untuk memastikan terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Rizal menyebut Presiden Prabowo menekankan pentingnya swasembada pangan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal tersebut menjadi dasar komitmen Bulog dalam menjaga ketahanan dan ketersediaan pangan nasional. Proses kami strategi untuk melaksanakan penyediaan logistik nasional ini, kami melibatkan seluruh stakeholder pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai teman-teman petani maupun media. Istilah kami, istilahnya koordinasi pentahelik kami. Ya, kami laksanakan koordinasi ini, kerjasama pentahelik ini, semuanya untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan, sesuai dengan arahan dan kebijakan Bapak Presiden pada saat beliau menyampaikan swasembada pangan di Kerawang yang lalu. Beliau menyampaikan swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan. Jadi swasembada pangan 4 kali. Berarti 4 tahun ke depan ini namanya berkelanjutan. Oleh karena itu, kami Bulog berkomitmen untuk mendukung program Bapak Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan. Demikian. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil. Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program 3 juta rumah merupakan wujud kepedulian Presiden Prabowo Subianto kepada rakyat kecil. Hal ini diungkapkan pada acara kolaborasi pembiayaan perumahan dan pemberdayaan masyarakat bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kemendagri, BPS, PNM, SMF, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Pemerintah Kota Balikpapan di Gedung Ahmad Yani, Rider 600, Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Guna menyukseskan misi tersebut, Kementerian PKP membentuk sejumlah program bagi rakyat kecil, di antaranya menggandeng perbankan untuk membantu menyukseskan program perumahan rakyat. Selain itu,
Kementerian PKP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan guna mendukung upaya tersebut. Di sisi lain, Kementerian PKP juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menetapkan program pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, terdapat pula kebijakan pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung bagi MBR. Ia menambahkan, program tersebut perlu ditangkap oleh jajaran pemerintah daerah, salah satunya dengan menetapkan peraturan kepala daerah guna menyukseskan program tersebut. Di sisi lain, daerah juga perlu membangun mal pelayanan publik agar proses perizinan berlangsung cepat dan efisien. Dalam konteks pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Tito meminta daerah tersebut mengencarkan pembangunan MPP di seluruh wilayah. Selain itu, perlu pula dilakukan sosialisasi program perumahan rakyat agar semakin banyak kalangan MBR yang dapat memanfaatkan program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah mendorong normalisasi Kali Ciliwung dipercepat untuk meredam potensi banjir di Ibu Kota Jakarta. Sejauh ini, 16 km normalisasi Sungai Ciliwung diproyeksi selesai 2 tahun ke depan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan saat ini target rampung 100% normalisasi Sungai Ciliwung terjadi pada tahun 2029 mendatang. AHY menerangkan sejauh ini 52% Sungai Ciliwung tuntas dinormalisasikan dengan panjang mencapai 33,69 km. Pelaksanaan normalisasi sungai dilakukan terhadap wilayah yang rentan mengalami banjir, salah satunya di Jakarta, namun AHY menekankan proses ini akan berlangsung dengan skala nasional. Tadi penjelasan dari Kepala BBWS, rencananya memang waktu itu 2027 bisa selesai, tapi karena tentu ada sejumlah faktor, dinamika dan lain-lain, maka ini mundur 2028-2029 lah. Jadi bisa dikatakan kita fokus 2 tahun ke depan ini agar bisa menuntaskan. Sebetulnya dari 33 km separuh lebih 52% sudah dituntaskan. Nah, sisanya kita kejar. Tadi juga ada beberapa titik, kalau tidak salah tadi ada 4 ya yang sudah diidentifikasi untuk kita dahulukan karena memang kan banyak ya. Indonesia ini kan luas, banyak sekali prioritas kita, tapi kita fokuskan ke yang benar-benar rentan. Kondisinya memang membutuhkan penguatan segera infrastruktur. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti membeberkan saat ini permasalahan normalisasi sisa sungai berada pada pembebasan lahan. Meskipun kendala pembebasan lahan ini berlangsung, Kementerian Pekerjaan Umum telah menjalin kolaborasi bersama pemerintah Provinsi DKI untuk mempercepat rampungnya pelaksanaan normalisasi ini. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser dan kita geser lagi. Nah, kami saat ini sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI, dan Pemprov DKI saat ini sudah sangat-sangat kooperatif sekali untuk melakukan pembebasan tanah itu, sehingga kami akan di timeline-nya di-adjust lagi sampai dengan tahun 2027. Insya Allah nggak ada kendala dan tanggul itu bisa selesai 16 km itu, ya. Dan ini tidak hanya dengan DKI, juga ada juga yang ke arah Jawa Barat juga. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Sinpo TV melaporkan. Pemprov Maluku Utara kembali melakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Terobosan tersebut ditandai dengan peluncuran kontrak payung konstruksi Jalan Lapen, serta program 1.200 rumah tidak layak huni di Payahe, Kota Tidore. Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bawah kepemimpinan Gubernur Seri Chowanda bersama Wakil Gubernur Sarbin Saihe kembali melakukan terobosan dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi. Terobosan tersebut ditandai dengan peluncuran kontrak payung konstruksi Jalan Lapen serta program 1.200 rumah tidak layak huni di Payahe, Kota Tidore Kepulauan pada Rabu 6 Mei 2026.
Dalam sambutannya, Gubernur Serly menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam inisiasi kontrak payung tersebut. Ia menegaskan langkah ini bertujuan memastikan anggaran pendapatan dan belanja daerah digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Seperti tadi kata Pak Deputi, kita bukan hanya melaunching pekerjaan fisik, tapi kita merubah cara kita bekerja. Ini akan menjadi babak baru reformasi pengadaan jalan jasa konstruksi di Pemprov Maluku Utara. Kita menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan kontrak payung di jasa konstruksi. Terima kasih untuk semua tim yang terlibat, kalian terbaik. Dan kemudian semua jalan biasanya memang hot mix. Kita putuskan kita taruh punya doi. Hot mix itu 1 kilo 7-8 miliar per kilo. Kita putuskan untuk sisa jalan 550, 90% akan kita lakukan lapen. Apa itu lapen? Pada dasarnya hampir sama, bedanya ketebalan aspal yang ada di atas lapen itu tidak sebanyak hot mix. Tapi lebih baik mulus toh daripada berlubang-lubang kan? Lapen itu nilainya 2 miliar per kilo, hot mix itu nilainya 7-8 miliar per kilo. Karena doi pas-pasan harus realistis, jadi kita putuskan kita lapen saja. Serly juga menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang tercatat tertinggi secara nasional. Pada 2025 pertumbuhan ekonomi mencapai 34%, sementara pada kuartal 1 2026 masih berada di angka 19% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Namun demikian, ia mengakui bahwa pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan. Menurutnya, salah satu kendala utama adalah keterbatasan konektivitas infrastruktur jalan. Dari total sekitar 1.000 km ruas jalan provinsi, masih terdapat sekitar 550 km dalam kondisi rusak yang harus segera ditangani. Untuk mempercepat pembangunan, Pemprov Maluku Utara mengadopsi skema kontrak payung setelah berkoordinasi dengan LKPP. Melalui skema ini, pemerintah daerah berhasil melakukan efisiensi anggaran hingga 35%. Serly menjelaskan keterbatasan anggaran menjadi alasan pemerintah tidak sepenuhnya menggunakan metode hot mix yang juga biayanya mencapai 7 hingga 8 miliar per kilometer. Sebagai alternatif, sekitar 90% pembangunan jalan akan menggunakan lapisan penetrasi makadam yang juga dinilai lebih efisien. Melalui kebijakan ini, Pemprov Maluku Utara menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur sekaligus mendorong pemerataan ekonomi di seluruh wilayah provinsi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ibu Wapres hadiri pembukaan HUT ke-80 Persib KCK. Simak informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Menelusuri fakta di antara simpang siur opini publik. Mereka tidak hanya bisnis gelap, tapi juga menciptakan perlawanan. Maka negara harus tegas di sini. Membedah isu hangat dengan sudut pandang yang jernih dan berimbang. Kok baru terungkapnya sekarang? Ya kita melihatnya berarti secara nggak langsung ketika hal itu terungkap, ada aparat penegak hukum yang sedang bekerja. Catatan Sinpo, setiap hari Minggu pukul 12:30 siang hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Gibran Rakabuming Raka menghadiri pembukaan HUT ke-80 Persib Kartika Chandra Kirana di Expo Balai Kartini Jakarta. Kegiatan bertema Persib Bisa menjadi momentum Persib untuk meneguhkan peran sebagai organisasi perempuan yang aktif, produktif, dan adaptif. Suasana meriah dan penuh nuansa budaya mewarnai pembukaan HUT ke-80 Persib Kartika Chandra Kirana yang digelar di Expo Balai Kartini Jakarta pada Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema Persib Bisa sebagai ajakan bagi seluruh anggota Persib untuk terus berkarya, beradaptasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Acara dihadiri oleh Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana, Uli Simajuntak, dan Ketua Umum Dharma Pertiwi.
Dalam kesempatan tersebut, Persit Kartika Chandra Kirana juga menampilkan fashion show Sulam Peniti Padang yang menampilkan keindahan kain tradisional Nusantara sekaligus menjadi wujud kreativitas dan pemberdayaan anggota Persit. Ibu Wakil Presiden Indonesia bersama para tamu undangan turut meninjau berbagai booth pameran yang menampilkan produk unggulan hasil karya anggota Persit dari berbagai daerah. Rangkaian acara yang syarat nuansa budaya ini menjadi bagian dari semangat Persit Bisa dalam mendorong anggota Persit agar terus berkarya, kreatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rangkaian kegiatan Persit Bisa tahun 2026 resmi ditutup oleh Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Uli Simanjuntak, di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta. Melalui beragam kegiatan kreatif dan budaya, Persit Kartika Chandra Kirana menegaskan komitmennya dalam mendorong pemberdayaan perempuan dan pelestarian budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan Persit Bisa tahun 2026 resmi berakhir di Kartika Expo Balai Kartini, Jakarta, Sabtu 9 Mei 2026. Pada hari penutupan, berbagai kegiatan kreatif dan budaya ditampilkan sebagai wujud komitmen Persit Kartika Chandra Kirana dalam mendorong pemberdayaan anggota dan pelestarian budaya Nusantara. Mengangkat tema Tenun Pringgasela, acara diisi dengan fashion show busana tradisional dan modern yang menampilkan keindahan kain tenun Nusantara. Dalam kesempatannya, Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana, Uli Simanjuntak, juga meninjau sejumlah booth pameran milik anggota Persit yang menampilkan berbagai produk kreatif dan karya unggulan dari berbagai daerah. Peninjauan tersebut menjadi bentuk dukungan Persit terhadap pengembangan kreativitas, kemandirian, dan pemberdayaan ekonomi anggota di tengah perkembangan era modern. 3 hari saya jalan satu tempat ke satu tempat yang lain. Saya bertanya kepada para pelaku usaha, apakah hari ini atau 3 hari ke belakang merupakan sesuatu yang mungkin membantu mendorong usaha mereka. Saya harap suatu bukti kita akan melakukan survei dan akan berpikir penuh bagaimana kita bisa melakukan ini mungkin 18 bulan dari sekarang, karena tidak mungkin kita melakukan ini juga setiap tahun karena cukup rumit juga. Terakhir saya mau berterima kasih kepada Ketua Panitia Persit Bisa, Ibu Wakil Ketua Umum dan semua pengurus pusat yang tidak tidur semalaman untuk acara ini berakhir. Tidak akan pernah saya lupakan jasa-jasa ibu kalian. Dengan apresiasi yang mendalam atas upaya kolektif dari semua pihak yang terlibat, acara Persit Bisa tahun 2026 dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Persit Bisa 80 tahun berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pangkogap Wilham 3 Legend TNI Luki Avianto menyampaikan Satgas TNI berhasil melumpuhkan sejumlah tokoh dan anggota TPNPB OPM dalam operasi keamanan di Papua. Operasi tersebut sebagai langkah cepat TNI untuk melindungi masyarakat Papua dari ancaman kelompok bersenjata. Panglima Kogab Wilhan 3 Legend TNI Luki Avianto menyampaikan Satgas TNI berhasil melumpuhkan sejumlah tokoh dan anggota TPNPB OPM dalam serangkaian operasi keamanan di Papua. Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Timika, Papua. Luki menyebut sejumlah tokoh yang berhasil dilumpuhkan antara lain Yesyas Mete, Arbi Kogoya, Bilip Kobak, Dinus Tigau, Manuel Yohanes Aimau, hingga Jeki Murib. Selain itu, TNI juga berhasil mengamankan puluhan senjata api, ratusan butir amunisi, serta berbagai barang bukti lainnya. Menurut Luki, hasil operasi tersebut menunjukkan kesigapan prajurit TNI dalam merespon ancaman kelompok bersenjata yang mengganggu keamanan masyarakat. Satgas TNI juga berhasil melumpuhkan sejumlah tokoh dan anggota TPNPB OPM, antara lain Yesyas Mete dan Lok Kodap 4 Sorang Raya,
Army Kogoya dan Yon Aluguru Kodap Tigandugama, Bilip Kobak dan Ops Kimpusa Kodap 16 Yaukimo, Dinus Tigau dan Kitana Merah, Manuel Yohanes Aimau Wadan Ops Kodap 4 Sorong Raya, Hurbianus Murib Kepala Keuangan Kodap 3 Dula, Alfonsori Wadan Ops Kodap 4 Soraya, Jeki Murib dan Wil Kodap 18 Ilaga, Lau Gwijangge dan Wil Mugi, Ket Gwijangge dan Op Mugi, Peltu Usmabul Badan Op Mugi, Serlu Wanimbo, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh TPNP UPM yang berhasil kita lumpuhkan. Melihat dari jumlah senjata, kemudian berbagai barang bukti, ini menunjukkan bahwa Kogab Wilhan III beserta seluruh prajurit TNI yang bertugas di Papua quick respon untuk melindungi masyarakat, menyelamatkan rakyat dari ancaman TPNP UPM. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Satgas Koops TNI HBMA berhasil mengamankan berbagai barang bukti dalam operasi penegakan keamanan di Papua. Barang bukti tersebut meliputi puluhan senjata api, ratusan butir amunisi, hingga alat komunikasi milik kelompok bersenjata OPM. Panglima Kogab Wilhan III Letjen TNI Luki Avianto menyampaikan hasil operasi penegakan keamanan di wilayah Papua berhasil mengamankan berbagai barang bukti dari kelompok TPNPB OPM. Luki menjelaskan barang bukti yang diamankan meliputi puluhan senjata api dari berbagai jenis, ratusan butir amunisi, uang tunai, alat komunikasi hingga peralatan optik. Menurutnya berbagai barang bukti tersebut menunjukkan kelompok bersenjata OPM masih melakukan aksi yang mengancam keselamatan masyarakat. Luki menegaskan seluruh barang bukti yang diamankan menjadi bukti bahwa kelompok OPM telah menebar teror, mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat di Papua. Dirinya pun menegaskan operasi keamanan akan terus dilakukan secara terukur demi menjaga keselamatan dan rasa aman masyarakat. Puluhan senjata api dari berbagai jenis, kemudian dengan ratusan butir munisi yang kita dapatkan, ada juga barang bukti uang, alat komunikasi, alat optik, yang semuanya ini mengancam keselamatan masyarakat. Sehingga barang-barang bukti tersebut kami kumpulkan dan ini menjadikan bukti bahwa OPM telah menebar teror, mengganggu ketertiban umum, meresahkan masyarakat, dan mengancam jiwa serta keselamatan masyarakat. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban tewas erupsi Gunung Api Dukono. Korban teridentifikasi bernama Angel. Saat ini tim SAR lanjutkan pencarian terhadap dua korban lagi di sekitar kawah Dukono. Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu dari 3 pendaki gunung yang hilang di puncak Gunung Dokuno, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada Sabtu sore. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan tertimbun material vulkanik berjarak sekitar 50 meter dari bibir kawah Gunung Dokuno. Jenazah korban ditemukan pada pukul 3 sore waktu Indonesia Timur. Korban langsung dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan cara ditandu menuju posko induk SAR di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Halmahera Utara. Setelah tiba di posko utama, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo untuk proses identifikasi. Korban yang ditemukan teridentifikasi atas nama Engel Krisyela Pradita berusia 28 tahun. Sementara itu, dua korban lain yang merupakan warga negara Singapura, yaitu Heng Wen Kiang Timothy dan Syahin Muhres bin Abdul Hamid sudah diketahui titik lokasinya.
Namun, proses evakuasi belum dapat dilakukan karena erupsi Gunung Dokuno masih terus terjadi dan membahayakan tim evakuasi. Akan dari pagi hari sampai dengan sore hari ini, dan alhamdulillah dalam pencarian yang dilaksanakan oleh tim SAR gabungan melalui Basarnas, TNI, Polri, dan rekan-rekan BPBD serta yang lainnya, masyarakat juga, alhamdulillah membuahkan hasil. Sampai dengan saat ini kami berhasil, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi satu orang jenazah. Namun kami belum bisa memastikan jenazah tersebut siapa, dan dalam proses identifikasi nanti di rumah sakit. Selanjutnya untuk yang 2 orang, titiknya sudah kita ketahui, ya. Sekali lagi titiknya sudah kita ketahui, namun belum bisa dilaksanakan proses evakuasi dikarenakan kendala erupsi yang masih terus berlangsung. Tim SAR gabungan berencana melanjutkan proses evakuasi terhadap 2 korban tersebut pada hari Minggu ini. Tim Liputan melaporkan. Kita beralih ke informasi kriminal. Pemirsa, detik-detik saat Brigpol Arya Supena, anggota Dit Intelkam Polda Lampung, ditembak pelaku curanmor terekam kamera CCTV di lokasi kejadian. Korban yang memergoki aksi curanmor di area parkir toko roti berupaya menghentikan dan sempat bergulat dengan pelaku, namun berujung ditembak di bagian kepala. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria menggunakan helm masuk ke area parkir toko roti Yusi Akmal, Jalan Zainal Abidin, Pagar Alam, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung pada Sabtu pagi. Tak lama, Brigpol Arya Supena yang baru saja selesai bertugas datang ke lokasi untuk membeli roti. Saat itu, korban mencurigai gerak-gerik mencurigakan dan langsung memergoki pelaku yang tengah berusaha mengambil sepeda motor milik karyawan toko. Dalam rekaman terlihat keduanya terlibat pergulatan singkat di halaman parkir. Tak berselang lama, pelaku diduga mengeluarkan senjata api dan melepaskan satu tembakan ke arah korban. Saat itu Brigpol Arya Supena tersungkur setelah tembakan mengenai bagian kepalanya. Korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung, namun nyawanya tidak tertolong. Polisi menyebut pelaku diduga berjumlah 2 orang dan kini masih dalam pengejaran intensif. Polda Lampung pun membentuk tim khusus untuk dapat menangkap para pelaku. Itu pukul 05.30 korban yaitu almarhum itu sedang berjalan dinas karena beliau juga tiket intel ya dari Polda ke arah rumah, tapi beliau mampir untuk membeli roti ke toko Yusi dan melihat ada 2 orang pelaku yang berusaha merusak kunci motor, kemudian menegur pelaku. Terjadi perkelahian. Ya, perkelahian seperti itu, dan ternyata memang pelaku membawa senjata api. Untuk saat ini tim khusus sudah dibentuk dari Jatanras Polda Lampung, kemudian dari Polsek, juga dari Polresta untuk turun menangkap pelaku. Mohon doa dari rekan-rekan teman media, semoga dalam waktu yang singkat kita bisa menangkap pelaku tersebut. Polisi menegaskan akan bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan bersenjata api tersebut. Sementara pihak keluarga terlihat sangat terpukul dengan peristiwa ini. Tangis istri dan keluarga besar korban pun pecah ketika jenazah Brigpol Arya Supena yang memiliki 2 orang anak ini dibawa menggunakan mobil ambulans untuk dimakamkan di Kota Metro Lampung. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyampaikan duka cita atas gugurnya Brigadir Arya Supena saat menjalankan tugas menumpas pelaku kejahatan begal di Bandar Lampung. Brigadir Arya Supena tewas di tempat usai ditembak di bagian kepala oleh kedua pelaku. Aksi baku tembak terjadi saat Brigadir Arya Supena, 34 tahun, berupaya menggagalkan upaya pencurian sepeda motor di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung pada Sabtu pagi, 9 Mei 2026. Anggota kepolisian tersebut dinyatakan gugur setelah terkena tembakan dari 2 pelaku kejahatan di lokasi kejadian. Menanggapi itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberikan penghormatan atas dedikasi almarhum yang berasal dari daerah yang sama dengannya, yaitu Metro Lampung.
Habibur Rahman mendoakan agar pengorbanan almarhum mendapatkan ganjaran yang mulia. Ia juga menilai sosok Brigadir Arya merupakan cerminan pengabdian total seorang aparat dalam menjaga keamanan publik. Menurutnya, keberanian almarhum dalam menghadapi ancaman bersenjata sebagai sebuah keteladanan nyata bagi instansi kepolisian. Korban dianggap telah menunaikan sumpah jabatannya dengan penuh tanggung jawab. Saya Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, sekaligus juga warga asal Metro Lampung, menyampaikan duka cita yang mendalam atas gugurnya Bayangkara Brigadir Polisi Arya Supena hari ini saat menjalankan tugas melawan pelaku curanmor. Semoga almarhum syahid husnul khotimah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah tauladan menjalankan tugas mengayomi dan melindungi masyarakat sampai titik darah penghabisan. Kita doakan yang terbaik untuk almarhum dan keluarganya. Saat ini, komplotan pencuri tersebut tengah menjadi buronan intensif aparat kepolisian setempat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih-benih lobster atau BBL ilegal di wilayah perairan Jambi. Sebanyak 125.000 ekor benih lobster berhasil diamankan dalam operasi yang digelar tim Satgas Raja Wali, Lanal Palembang. TNI Angkatan Laut melalui pangkalan TNI AL atau Ladal Palembang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 125.000 ekor benih-benih lobster atau BBL. Hal itu diumumkan langsung oleh Komandan Pangkalan TNI AL Palembang, Kolonel Laut P. Ari Hendrawan, dalam konferensi pers di Markas Komando Lanal Palembang pada Selasa 5 Mei. Operasi dilakukan setelah petugas menerima informasi intelijen terkait aktivitas penyelundupan di wilayah perairan Kuala Mandahara, Tanjung Jabung Barat, Jambi. Dalam operasi tersebut, tim Satgas Raja Wali menggunakan speedboat patroli dan mendeteksi sebuah kapal mencurigakan tanpa lampu penerangan pada Senin malam sekitar pukul 22.10 waktu Indonesia Barat. Saat petugas mencoba menghentikan kapal, para pelaku justru berupaya melarikan diri ke kawasan hutan bakau sehingga dilakukan pengejaran disertai tembakan peringatan. Meski terkendala medan berupa perairan dangkal dan kawasan hutan bakau, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit speedboat dan puluhan box styrofoam berisi benih lobster ilegal. Bertempat di Kuala Mandahara, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, TNI AL dalam hal ini Lanal Palembang melalui Satgas Raja Wali Lanal Palembang berhasil menggagalkan dan menangkap penyelundupan benih lobster sebanyak 25 box yang ada di hadapan kita saat ini. Kurang lebih BBL-nya kalau dihitung 125.000 ekor. Keberhasilan operasi ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum terhadap tata kelola ekspor benih lobster untuk melindungi keberlanjutan sumber daya kelautan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa burung ilegal yang akan dikirim melalui jalur penyeberangan pelabuhan ASDP Bakauheni Rabu 6 Mei 2026. Dari hasil pemeriksaan ditemukan puluhan keranjang dan kardus berisi ratusan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen resmi. TNI Angkatan Laut melalui tim F1QR Lanal Lampung bersama personel Satgas PKO ASDP Bakauheni kembali berhasil menggagalkan upaya penyelundupan satwa burung ilegal yang akan dikirim melalui jalur penerbangan pelabuhan ASDP Bakauheni, Desa Bakauheni, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung pada Rabu 6 Mei 2026. Penggagalan dilakukan sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat saat petugas gabungan melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bus yang hendak menyeberang. Dari hasil pemeriksaan ditemukan puluhan keranjang dan kardus berisi ratusan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen resmi. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 25 keranjang dan 25 kardus yang berisi total 620 ekor satwa burung berbagai jenis. Satwa tersebut diketahui berasal dari Palembang dan rencananya akan dikirim menuju wilayah Jatiwarna, Bekasi Timur. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa pengangkutan dan pengiriman satwa dilakukan tanpa pelaporan kepada petugas karantina, serta tidak dilengkapi dokumen persyaratan karantina maupun dokumen pendukung lainnya.
Selain itu, petugas juga menemukan 2 ekor burung jenis ekek layongan yang termasuk satwa dilindungi. Keberhasilan penggagalan penyelundupan satwa ilegal ini merupakan wujud komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan jalur distribusi nasional dari berbagai aktivitas ilegal, sekaligus sejalan dengan arahan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, agar seluruh jajaran TNI AL terus meningkatkan kewaspadaan serta respons cepat terhadap segala bentuk pelanggaran hukum yang merugikan negara dan kelestarian lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI akan segera mengevaluasi keseluruhan pertandingan di Liga 2 musim ini. Nantinya PT Liga Indonesia Baru atau LIB akan menyerahkan laporan kepada PSSI untuk membahas mengenai perkembangan Liga 2. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi memastikan pihaknya akan segera mengevaluasi hasil dari seluruh pertandingan Liga 2 Championship di musim ini. Menurutnya, ke depan PT LIB akan menyerahkan laporan akhir kepada PSSI untuk dibahas secara bersama mengenai pelaksanaan Liga 2. Adapun Yunus menyoroti evaluasi ini penting untuk dibahas usai tragedi kerusuhan pasca pertandingan play-off di Stadion Lukas NMB Jayapura beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Yunus usai menyaksikan pertandingan final Liga 2 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta, Sabtu malam. Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini. Sebelum juga I-League selesai, yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar. Dan tentu kita akan pelihara ini, kita akan rawat ini, dan ke depan kita berharap khususnya menyangkut supporter, teman-teman klub untuk bersama-sama membina, bersama-sama saling menjaga agar ke depan pertandingan demi pertandingan ditonton oleh masyarakat umum, ditonton oleh keluarga dengan enak, dengan baik, tanpa ada keributan apa-apa. Dari Sleman, Max Munte, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, industri ikan hias kembali menggeliat melalui sebuah kontes ikan mas koki dalam tajuk Elite Goldfish Championship yang diselenggarakan di kawasan Alam Sutra, Kota Tangerang, Banten. Namun ajang ini tidak hanya sekedar kompetisi, namun juga menjadi misi besar untuk menggerakkan roda perekonomian kreatif dengan melibatkan petani ikan mas koki yang tersebar di sejumlah daerah di Indonesia. Kontes ikan mas koki ini mengusung konsep battle team yang mempertemukan gummers atau perawat ikan terbaik asal Pulau Jawa dengan menampilkan ikan hasil budidaya mereka dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Sebanyak 8 kategori dilombakan, mulai dari oranda, rancu, riukin, hingga demekin dengan buntut panjang ataupun pendek. Namun yang menjadi sorotan utama adalah penggunaan ikan asli lokal Indonesia sebagai komitmen penyelenggara untuk membuktikan kualitas budidaya ikan dalam negeri. Dengan total hadiah mencapai 250 juta rupiah, kompetisi ini diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi ekonomi kreatif masyarakat. Tidak hanya menarik minat pasar nasional, namun juga internasional. Mulai dari peningkatan nilai jual ikan, nilai tawar breeder atau petani lokal, konsep pemeliharaan, hingga tumbuhnya UMKM di bidang akuarium dan aksesoris ikan. Terlebih ikan mas koki merupakan ikan favorit yang dipelihara hampir di setiap rumah sebagai ikan hias, sehingga memiliki potensi nilai ekonomis tinggi. Para penggiat ikan mas koki agar bisa belajar cara mempiara atau mengkeeping ikan mas koki, karena ikan mas koki kan ada salah satu ikan yang memang ikan piara favorit di Indonesia lah. Jadi para penggiat pun di sini kita akan mengkoneksi biar bisa piara, jual ataupun berbisnis bareng gitu. Jadi memang tujuannya seperti itu sih untuk kedepannya. Sistem seperti ini pasti akan efek domino di sistem ekonominya, karena kan memang para
perdagangan sekarang kan memang bisa dibilang lagi cukup lesu lah ya. Tapi kalau buat ikan sih untuk sebagai bukan hobi utama ya, istilahnya kan dia masuknya ke kebutuhan tersier lah paling terakhir gitu. Tapi masih punya mata seperti ini sih menurut saya sangat bagus. Kita semua lokal Indonesia karena ya bukannya kita tidak cinta ikan impor ya, tapi memang ada beberapa breeder pun ikan impor ada, di sini pun ada, ikannya ada gitu. Tapi kalau kita sih sudah komit bahwa memang ikan lokal yang harus diangkat lebih bagus lagi ya. Karena kan UMKM-nya buat saya Indonesia nanti. Gitu sih. Kalau dari segi penjualan sih harusnya masih bagus ya, masih lebih meningkat lah gitu. Karena masyarakat di Indonesia itu punya pilihan ikan sendiri. Jadi kalau ikan di sana itu kemungkinan nggak laku. Tapi kalau buat kontes ikan show, kita akan pilih ikan lokal. Jadi sebenarnya harus saling kait sih ya. Jadi tadinya kakak, hobinya kakak, brandnya pun kakak. Jadi naiknya bareng gitu, nggak masing-masing. Kontes ikan mas koki yang diselenggarakan mulai tanggal 7 hingga 10 Mei 2026 ini melibatkan berbagai unsur ekosistem penggiat ikan hias, mulai dari instansi terkait pemerintah, petani atau pembudidaya, hingga perawat ikan. Melalui kontes ini, dunia ikan mas koki Indonesia diharapkan mampu kembali bangkit dan menjadi industri yang profesional, serta memiliki nilai ekonomi yang semakin besar bagi negara. Muce Pelatu Mairisa, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Penyapa Indonesia Pagi edisi kali ini. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.